Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Pratiwi Amalia dari kelas 5 TIA, akan mempresentasikan materi mengenai virtual reality dari mata kuliah Augmented dan Virtual Reality. Langsung saja, apa itu virtual reality? Sebelum masuk ke ke penjelasan materi virtual reality, kita harus mengetahui apa sih itu virtual reality. Virtual reality atau VR sendiri adalah realitas maya yang sebuah teknologi yang membuat pengguna atau kita sebagai user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dunia maya atau environment VR yang disimulasikan oleh komputer sehingga terhadap suatu objek nyata atau imajinasi, sehingga membuat kita seolah-olah terlibat secara fisik maupun imajinasi pada lingkungan tersebut. Selanjutnya, nah, di sini ada sejarah dari virtual reality. Yang pertama adalah sensorama. Nah, virtual reality ini memiliki beberapa perkembangan sejarah. Dari sensorama sampai yang terakhir ada cave. Nah, kita akan membahas yang sensorama terlebih dahulu. Sensorama sendiri dikemukakan oleh Martin Helig pada tahun 1960 sampai 1962. Sensorama ini merupakan simulator multisensorik yang dimana direkam sebelumnya dalam warna dan stereo, kemudian binaural, ditambah dengan binaural suara, aroma, angin, kemudian getaran pengalaman. Nah, ini adalah pendekatan pertama untuk menciptakan suatu sistem virtual reality. Nah, jadi suatu sistem virtual reality ini pendekatan pertamanya terjadi pada tahun 1960 sampai 1962 pada Sensorama yang dikemukakan oleh Martin Halik. Kemudian lanjut ada head mounted display yang dikemukakan oleh Ivan Sutherland pada tahun 1966. Nah, head mounted display ini merupakan jendela ke dunia virtual ya, yang dimana Ivan sendiri mengusulkan solusi dari realitas virtual. Konsep konstruksi dunia bukan mencakup grafik interaktif, konsep konstruksi dunia buatan yang mencakup grafik interaktif, force feedback, suara, bau, dan rasa. Nah, jadi gambarnya bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian kita lanjut ke video plays. Video plays ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Myron Kruger pada tahun 1975 yang menemukan video plays, yang dimana video plays ini memungkinkan penggunanya untuk dapat berinteraksi dengan objek virtual untuk pertama kalinya, yang dimana yang dimana dalam sistem ini siluet pengguna yang ditangkap oleh kamera diproyeksikan pada layar besar. Nah, user dapat berinteraksi satu dengan yang lain dengan teknik pemrosesan gambar yang menemukan posisi user di ruang layar dua dimensi. Dapat kita lihat di sini gambarnya. Nah, selanjutnya ada VCASS. VCASS ini ada atau yang lebih dikenal dengan The Visually Complete Airborne System Simulator yang dikemukakan oleh Thomas Furness III pada tahun 1802. Nah, ini VCSS ini dibuktikan pada tahun 1982 dalam uji pilot yang menggunakan helm Darth Vader dan duduk dalam market cockpit. Nah, selanjutnya secara virtuality selanjutnya adalah VIVAD atau yang lebih dikenal dengan Virtual Visual Environment Display yang dikemukakan oleh NASA atau dibangun oleh NASA pada tahun 1984. Dibangun oleh NASA Ames ini pada tahun 1984 dengan teknologi Off the Shelf HMD, monochrome stereoscopic. Nah, kita lanjut ke VPL. VPL ini atau VPL merupakan suatu perusahaan yang memproduksi data gulps yang populer pada tahun 1985. Nah,
Dan iPhone HMD pada tahun 1988, perangkat VR pertama yang tersedia secara komersial. Nah, yang tersedia secara komersial ini berarti dapat digunakan oleh khalayak umum atau didistribusikan kepada khalayak umum, yaitu pertama kali pada VPL ini. Nah, lanjut saja yaitu bom. Nah, bom sendiri dikomersialkan pada tahun 1989 oleh lab ruang palsu. Nah, dapat kita ketahui bom adalah kotak yang berisi dua monitor CRT yang dapat dilihat melalui lubang mata. Jadi ini seperti VR box ya. Pengguna dapat mengambil atau dapat mengambil kotak dan menyimpannya dengan mata dan bergerak melalui dunia maya karena lengan mekanik mengukur posisi dan orientasi kotak. Dapat kita lihat pada gambarnya ya. Kemudian yang terakhir ada cave. Cave ini uh, booming pada tahun atau diperkenalkan pada tahun 1992, yang dimana cave sendiri adalah suatu sistem realitas proyeksi yang dikembangkan di lab uh, visualisasi elektronik yang dibuat oleh Carolina Krusneira, Sandin, Tom Devanti bersama dengan mahasiswa IVL lainnya. Sistem VR yang lebih baru dari CAPE adalah Immersadex dan iWall. The Immersadex adalah perangkat gaya meja drafting satu layar, dan the iWall adalah layar besar yang menggunakan empat pipa grafis untuk peningkatan resolusi. CAPE sendiri pertama kali ditunjukkan pada konferensi SIGGRAPH 92. Nah, begitulah sejarah-sejarah dari perkembangan virtual reality dari tahun ke tahun tersendiri. Tentunya kita dapat memahami mulai dari virtuality pada tahun awal sampai tahun terakhir diperbarui, tentu banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya ada perangkat dan elemen-elemen dalam virtual reality. Nah, untuk memunculkan sensasi nyata dari virtual reality sendiri, diperlukan perangkat pendukung. Nah, perangkat yang diperlukan untuk mendukung teknologi visual reality biasanya ada seperti helm, walker, headset, dan lain-lain. Nah, untuk merasakan sensasi user berada dalam suatu environment VR, kita membutuhkan perangkat dan elemen-elemen ini. Nah, dapat kita lihat ada HMD atau Head Mounted Display. Nah, HMD sendiri ini terdiri dari yang pertama adalah entry level mobile virtual. Nah, entry mobile virtual sendiri adalah perangkat VR yang harganya murah dan sekarang banyak terjual di e-commerce. Nah, jadi tidak ada komponen elektronik yang tersambung di dalam entry level mobile virtual ini sendiri. Nah, jadi dalam menggunakannya memerlukan sebuah smartphone berukuran layar 4-5 inch. Nah, salah satu contoh dari entry level mobile virtual reality ini sendiri adalah Google Cardboard. Nah, jadi jika kita ingin mencoba untuk pertama kali, kita bisa menggunakan ini. Selain harganya murah, ini juga banyak tersedia di e-commerce. Nah, selanjutnya meningkat sedikit dari entry level virtual reality, ada mobile virtual reality. Nah, di mobile virtual reality ini hampir sama dengan entry level mobile. Nah, tetapi sedikit lebih tinggi tingkatannya karena menggunakan smartphone sebagai processing source-nya. Namun pada mobile virtual reality sendiri headset biasanya dilengkapi dengan namun pada mobile virtual reality headset sendiri dilengkapi dengan komponen elektronik di dalamnya, sehingga ini juga dilengkapi dengan tracking sensor. Nah, build control dan focus adjustment yang menambah keseruan ketika kita bermain games virtual reality menggunakan mobile VR ini. Contoh dari mobile VR sendiri adalah Samsung Gear VR. Nah, bisa kita lihat gambarnya di sini. Nah, kemudian kita lanjut ada high level virtual reality.
tentunya perangkat VR ini berbeda dengan dua perangkat sebelumnya karena kita harus menggunakan sebuah media komputer dan atau perangkat game konsol untuk bisa menggunakan high level VR ini. Karena contoh perangkat VR yang termasuk ke dalam golongan high level VR adalah Oculus Rift dan HTC Vive, di mana keduanya menggunakan komputer sebagai processing sensor source-nya. Nah, tentunya harga dari high mobile virtual reality ini lebih tinggi dibanding dua perangkat sebelumnya, apalagi yang digunakan seperti Oculus dan HTC Vive. Nah, kemudian kita lanjut, yaitu perangkat VR HMD keluaran HTC ini memiliki dua kamera untuk menjalankan fungsi position tracking. Nah, jadi sehingga memungkinkan pengguna bergerak bebas sambil menikmati dunia VR. Nah, jadi pengguna bisa bebas ketika memainkan suatu game atau masuk ke dalam environment VR ketika menggunakan high level virtual reality ini. Kita lanjut saja ke virtual mobile theater. Virtual Mobile Theater sendiri, seperti namanya, Virtual Mobile Theater ini merupakan suatu VR headset, namun bukan untuk bermain game, melainkan untuk memberikan sensasi yang mengagumkan pada pengguna atau sensasi yang berbeda ketika menonton film menggunakan perangkat mobile theater. Nah, jadi walaupun kita menonton dengan headset VR ini dengan HP, kemudian dilengkapi dengan HP, nah, kita dapat merasakan sedang menonton sebuah layar yang lebar, tetapi kita tadi hanya menggunakan suatu headset VR dan HP. Jadi itu membuat kita merasakan kita sedang menonton di layar yang lebar. Nah, itulah dari kegunaan virtual mobile theater sendiri. Kemudian lanjut ke augmented reality headset. Augmented reality headset adalah teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan objek grafis yang diciptakan atau generate melalui komputer. Nah, contoh perangkat augmented reality ini adalah Microsoft HoloLens. Bisa dilihat gambarnya di sini. Nah, lanjut saja ke perangkat input. Nah, jadi tentu saja ada perangkat luar, tentu saja ada perangkat inputnya. Nah, perangkat input yang pertama adalah lip motion. Nah, lip motion ini merupakan salah satu sensor atau pendeteksi tangan yang bisa digunakan untuk controller sebuah simulasi. Lip motion sendiri bisa mendeteksi pergerakan tangan secara alami dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dengan cara yang baru seperti point, web, reach, dan grab. Kemudian lanjut ke joystick dan gamepad. Joystick dan gamepad mungkin banyak digandrungi oleh pengguna-pengguna dalam VR karena dalam joystick dan gamepad ini merupakan perangkat yang berfungsi sebagai controller untuk bermain game atau bermain sesuatu environment di VR sendiri. Nah, kemudian lanjut ada controller wands. Nah, controller wands ini tidak beda jauh dengan joystick atau gamepad. Controller wands ini merupakan perangkat yang berfungsi juga sebagai controller untuk berinteraksi atau bermain di dalam VR. Nah, kemudian lanjut ke data gobs. Data gobs ini adalah perangkat interaktif yang menyerupai sarung tangan, makanya itu tadi disebut dengan data gobs yang dipakai di tangan yang dapat memfasilitasi sentuhan penginderaan dan kontrol gerak halus dalam robotika dan realitas virtual. Sarung tangan data adalah salah satu dari beberapa jenis perangkat elektromekanik yang digunakan oleh aplikasi haptics. Nah, kita lanjut saja ke voice voice recognition. Nah, di voice recognition ini, perangkat ini berfungsi untuk berbicara di dalam virtual reality. Biasanya digunakan untuk berbicara kepada NPC atau non-player karakter. Nah, jika kita berada di dunia environment ataupun lagi sedang bermain game, kita bisa melakukan komunikasi dengan voice recognition ini. Lanjut saja ke motion tracker body suite. Body suite berfungsi untuk menangkap gerakan seluruh tubuh dengan alat yang berbentuk seperti pakaian menggunakan electromuscular stimulation atau EMS yang diumpamakan ke sistem
saraf tubuh melalui setelan ketat. Prototip ini terbaru dapat menstimulasikan rasa sentuhan atau tekanan. Artinya, jika seseorang di dunia maya menyentuh Anda atau memberikan suatu sentuhan di tubuh Anda, maka Anda akan merasakan sentuhan tersebut secara nyata di bagian tubuh yang disentuh tersebut. Lanjut saja ke treadmills. Nah, treadmills ini pada VR digunakan sebagai menangkap gerakan pada kaki manusia. Nah, jadi pada kaki pemain sendiri fungsinya yaitu untuk berjalan dan berlari di VR. Nah, jika kita pada suatu environment atau suatu game yang mengharuskan kita untuk berlari atau berjalan di environment tersebut, treadmill ini dapat membantu kita memberikan sensasi berjalan maupun berlari tersebut. Nah, lanjut saja ke virtual reality software supported. Nah, jadi ini perangkat yang memfasilitasi pembuatan virtual reality sendiri. Yang pertama ada Unreal Engine. Nah, paket ini sangat berguna untuk memungkinkan pembuatan game dari dua ikon dari digambar tangan hingga film sinematik hampir seperti pengalaman. Nah, ketika kita ingin membuat suatu hal yang baru untuk virtual reality, kita bisa menggunakan Unreal ini karena ini Anda dapat mengunduhnya dan menciptakan pengalaman realitas virtual dengan biaya gratis. Selanjutnya ada Unity 3 dimensi. Nah, Unity 3 dimensi ini mungkin banyak dari pengguna-pengguna yang menggunakan Unity 3 dimensi untuk langkah awal membuat suatu objek 3 dimensi maupun virtual reality. Nah, Unity sendiri dapat membantu Anda sebagai pemula dalam membuat suatu virtual reality. Nah, jadi dapat mengunduh Unity ini secara gratis. Nah, selanjutnya ada CryEngine. Nah, CryEngine ini telah lama dikenal dengan kemampuan visualnya yang kaya. Game unggulan dan mesin ini sering digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan kekuatan komputer. Nah, begitu saja presentasi saya mengenai materi dari virtual reality. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa virtual reality sendiri merupakan suatu realitas maya yang dapat membuat user merasakan suatu dunia yang menjadi fantasi yang diciptakan dari sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dalam dunia maya atau 3 dimensi. Nah, jadi kita dapat merasakan sensasi, merasakan sentuhan, merasakan bermain, kita berada di dunia nyata. Tetapi kita ketika masuk ke environment virtual reality, kita terasa dan imajinasi kita itu ada di tempat yang berbeda dan melakukan suatu yang berbeda juga dari dunia nyata kita. Nah, jadi gerakan-gerakan kita di dunia nyata dapat masuk ke virtual reality tadi menggunakan perangkat-perangkat pendukung atau elemen virtual reality seperti control wands, joystick atau gamepad, body suite, kemudian treadmills, kemudian ada lap motion, kemudian dan lain-lain. Nah, jadi untuk langkah awal ketika kita ingin membuat suatu virtual reality, kita tadi ada menggunakan Unreal Engine, CryEngine, dan Unity 3 dimensi. Baiklah, sekian presentasi mengenai virtual reality yang dapat saya sampaikan. Saya Pratiwi Amalia mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton materi saya. Dan juga saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.